Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan setiap dari kita dapat turut berperan aktif mendukung pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak daerah terpencil yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di tengah tantangan inilah, komunitas 1000 guru hadir di tengah-tengah para siswa. Mengajar dan menjelajah hingga ke pelosok negeri. Mereka hadir untuk semakin menggelorakan semangat para siswa dalam menempuh pendidikan. Berani bermimpi setinggi langit, menebar lebih banyak manfaat dan kebaikan, serta menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan. Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Di desa inilah, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, butuh perjuangan. Masih terdapat sekelompok anak-anak yang harus menyeberangi sungai dan melewati perbukitan. Terkadang, arus sungai menjadi tantangan tersendiri. Tidak sampai di situ. Setelah menyeberangi sungai, mereka harus berjalan menempuh jarak berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat dan menciutkan langkah mereka. Medan yang sulit dilalui dengan sukacita demi asa di masa depan. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir pada persiapan pada sore hari ini. Jadi kita sudah menentukan lokasi untuk kegiatan kita. Itu ada di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone. Nah, itu rencana kita akan pelaksanaan tanggal 20 dan 21 Mei ini. Tinggal kita nanti mempersiapkan teknisnya di lapangan, teman-teman. Tersebar di seluruh Indonesia, komunitas 1000 guru beranggotakan para pemuda dari berbagai latar belakang dan profesi. Di Gorontalo sendiri, komunitas 1000 guru ini telah mencatat eksistensinya sejak tahun 2015. Dalam perjalanannya, komunitas ini telah mengajar dan menjelajah di sekitar 40 sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten, kota di Provinsi Gorontalo. Dari tim pengajar, kira-kira sudah siap atau bagaimana? Mau cek dulu kesiapan dari tim pengajar kelas 1. Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'arif di Desa Olohuta menjadi target pelaksanaan kegiatan belajar kali ini. Persiapan dilakukan dengan matang, termasuk pemilihan lokasi sekolah, pembagian peran dan tugas setiap anggota komunitas, serta penentuan metode pembelajaran dan jadwal pelaksanaan. Semua hal tersebut disepakati secara kolektif oleh anggota komunitas 1000 guru. Pendidikan adalah layanan yang harus didapatkan oleh semua lapisan masyarakat. Komunitas 1000 guru kemudian hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan sampai ke pelosok Indonesia. Teman-teman, ikuti perjalanan saya dalam Amazing Indonesia bersama 1000 guru untuk melihat bagaimana pendidikan di pelosok Indonesia. Seribu Guru Gorontalo, berbagi dari hati, menginspirasi anak negeri. Let's go! Kegiatan mengajar hari ini di Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'arif, Desa Olohuta, dimulai dengan apel pagi bersama seluruh siswa. Pada kesempatan ini, anggota komunitas memperkenalkan diri.
sehingga para murid tidak merasa canggung dengan kehadiran para relawan pengajar. Tepuk semangat! Para murid juga diberitahu mengenai metode pembelajaran menyenangkan yang akan mereka terima dan berbeda dari pembelajaran di hari biasanya. Membuat para siswa semakin tidak sabar untuk memulai kegiatan belajar bersama. Halo adik-adik. Ya, perkenalkan saya Kak Rio. Kak siapa? Siapa? Nama lengkap? Fatmatun Nisfasani, nama panggilan Iva. Para relawan pengajar 1000 guru dibagi dalam 6 kelompok, disesuaikan dengan tingkatan kelas yang ada. Pada tiap kelas, anggota komunitas 1000 guru memberikan pelajaran akademik dengan cara yang lebih menyenangkan. Juga menggunakan berbagai alat bantu ajar, sehingga menarik minat dan perhatian para murid. Metode pembelajaran yang diterapkan dirancang sedemikian rupa agar lebih mudah untuk diserap dan dipahami. Metode yang diberikan juga disesuaikan dengan tingkatan kelas untuk memastikan setiap murid menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tentu saja, semua metode pembelajaran yang diterapkan oleh komunitas 1000 guru telah melalui tahapan observasi. Dimulai dengan peninjauan sekolah yang akan dituju dengan kriteria jauh dari jangkauan pemerintah, kondisi fisik sekolah, hingga ketersediaan sumber daya guru di sekolah tersebut. Oke, jadi komunitas 1000 guru itu adalah komunitas yang awalnya sebenarnya hanya dari gerakan sosial media yang bercerita tentang perjalanan seseorang, si founder atau yang kita panggil sebagai Kak Jemi Ngadiono. Itu dia bercerita tentang perjalanan dia ketika melihat pendidikan-pendidikan di pedalaman gitu. Jadi sebenarnya beliau seorang traveler, orang yang senang traveling gitu ya. Dan di setiap kesempatan travelingnya dia melihat kondisi pendidikan di pedalaman, dan itu membuat dia prihatin dan dia tuangkan dalam sosial media ketika itu menggunakan Twitter ya. Nah, beranjak dari itu, gerakan yang tadinya hanya berupa gerakan sosial media akhirnya jadilah komunitas yang tadinya hanya di Jakarta meluas sampai saat ini sudah berdiri sekitar hampir 12 tahun, itu sudah berada di 43 regional di hampir 34 provinsi di Indonesia. Konsep pendidikan 1000 guru sendiri itu adalah, kalau kita sering bilang, satu fun teaching ya. Jadi pendidikan yang tidak mengacu pada pendidikan formal saja, tapi juga pada konsep pendidikan yang lebih ceria ya, lebih banyak games, lebih banyak kuis dan penuh dengan hadiah. Karena ini akan menstimulus anak-anak untuk lebih semangat dalam kegiatan belajar, juga menghilangkan kejenuhan. Karena mungkin dalam keseharian pendidikan formal membuat mereka jenuh di kelas, juga dengan materi-materi yang disampaikan guru yang mungkin terkadang membuat mereka jenuh dan susah untuk masuk dicerna gitu. Jadi kami datang dengan metode-metode yang lebih menyenangkan, lebih mudah, dan juga distimulus dengan berbagai hadiah buat anak-anak yang kooperatif lah, artinya aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang membedakan juga dengan pendidikan formal dengan konsep pendidikan di 1000 guru yang dibawa adalah, yang paling kami utamakan adalah konsep role model. Yang kami temui di lapangan, anak-anak ini mereka bersekolah mengikuti kegiatan pendidikan, tapi kendala utama dari mereka adalah mereka tidak tahu untuk apa mereka mengikuti kegiatan pendidikan, untuk apa mereka belajar. Ketika ditanya cita-citanya sebagai apa, jawaban mereka sederhana. Menjadi petani seperti ayahnya, atau menjadi nelayan, atau mungkin jadi menjaga kebun, atau mungkin paling tinggi yang kita sering dengar adalah mungkin jadi guru atau PNS atau tentara atau polisi. Karena kenapa jawaban-jawaban ini yang sering muncul ketika kami kunjungi sekolah-sekolah di pelosok? Karena kurangnya contoh bagi mereka, kurangnya role model tadi, bahwa masih banyak impian, cita-cita di luar sana yang bisa mereka gapai ketika mereka menekuni dunia pendidikan, ketika mereka serius dengan pendidikan. Disitulah hadir 1000 guru sebagai role model kepada adik-adik di pedalaman, sekolah-sekolah pedalaman yang bisa bergabung. Jadi 1000 guru itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah tim. Tim ini adalah kurang lebih relawan tetap lah,
Jadi selama 1 periode kepengurusan menjadi relawan tetap begitu ya. Kemudian ada juga volunteer atau relawan yang akan bergabung di perkegiatan saja. Nah, jumlahnya untuk tim memang biasanya belasan sampai 20-an orang. Kemudian untuk volunteer pun di angka belasan sampai 20-an orang. Tantangannya adalah ketika prakegiatan yang sering jadi tantangan adalah komunikasi. Karena seringkali sekolah yang kami pilih, sekolah yang kami tuju, yang sesuai dengan kriteria kami, itu adalah sekolah yang seringkali berada di area-area yang tidak ada sinyal telekomunikasi ya, sehingga sulit sekali untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama untuk maksudnya mengatur jadwal kedatangan, jadwal kegiatan dan segala macam. Itu yang menjadi tantangan luar biasa bagi tim 1000 Guru Gorontalo untuk mempersiapkan kegiatan seperti itu, sehingga seringkali kami tidak bisa hanya melakukan komunikasi jarak jauh. Kami harus hadir langsung ke lokasi sekolah, mungkin 2-3 kali untuk memastikan kegiatan kami berjalan dengan baik di waktu yang ditentukan. Seperti itu. Kemudian hal menyenangkan yang selalu menjadi ciri khas di 1000 Guru adalah ketika adik-adik itu benar-benar menerima kedatangan teman-teman volunteer dan tim 1000 Guru. Dan itu sangat membuat kami sangat bahagia bagaimana penerimaan anak-anak, bagaimana mereka merasa luar biasa senang dengan kakak-kakak yang mungkin tadinya gurunya bilang mungkin murung atau tidak aktif di ruang belajar. Ketika bersama teman-teman atau kakak-kakak 1000 Guru ini luar biasa aktif terkait kegiatan ya, namanya kegiatan sosial seperti ini. Kegiatan sosial tentunya bicara juga tentang pendanaan ya, karena namanya kegiatan sosial tidak akan bergerak ketika tidak ada juga pendanaan ya. Pendanaan ini berfungsi untuk melakukan operasional, kemudian juga donasi dan lain segala macam. Pendanaan di 1000 Guru ini menggunakan diutamakan pada biaya patungan. Jadi dari teman-teman tim maupun volunteer kami sudah menyisihkan sedikit dari rezeki kami untuk setiap kegiatan yang sudah kami atur sedemikian rupa. Kemudian juga seringkali kami mendapatkan donatur dari luar tim maupun volunteer yang dengan rutin memberikan donasi, ada yang berupa uang, kemudian ada juga yang berupa ATK ataupun ada mungkin seperti buku-buku bacaan dan lain segala macam, seperti itu. Selain kegiatan belajar di dalam kelas, metode pembelajaran juga dilakukan di luar ruangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa jenuh dan monoton, serta untuk semakin meningkatkan minat belajar para siswa. Tidak terasa, kegiatan pembelajaran akan segera berakhir. Waktunya bagi para siswa untuk menuliskan cita-citanya dan menggantungkannya pada pohon harapan. Melalui hal sederhana ini, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para siswa untuk berani bermimpi dan menembus batasan. Tidak lupa, donasi berupa perlengkapan sekolah yang dititipkan oleh para donatur turut diberikan kepada para siswa. Donasi dapat berupa seragam, tas ransel, hingga perlengkapan menulis. Hadiah kecil yang didapatkan ini menambah semangat dan merekahkan senyum di wajah kecil mereka. 1000 Guru Gorontalo, berbagi dari hati, menginspirasi anak negeri. Setelah pelajaran pagi ini hingga siang tadi, kegiatan bersama anak-anak pun dilanjutkan sore harinya. Tidak ada buku maupun pensil. Suasana berbaur, tercipta dengan anak-anak sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan. Melatih respon, kekompakan, serta kepercayaan diri mereka. Melalui permainan-permainan kreatif ini, tentu saja semakin mengeratkan hubungan para relawan 1000 Guru dan murid-murid Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'rif. Tidak sekadar bermain dengan para siswa, para pengajar juga memanfaatkan momen sore hari ini untuk melatih para siswa untuk persiapan tampil pada pentas seni malam harinya. Nantinya, setiap kelas wajib menampilkan bakat dan kreativitas mereka dalam bidang seni. Beragam kegiatan positif ini tentu saja memperoleh tanggapan dan dukungan yang positif, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat, terkhusus para orang tua siswa.
Tanggapannya yang pertama yang pasti 1000 guru itu luar biasa dan sangat menginspirasi dan memotivasi kami yang ada di sini, terutama anak-anak. Ya, untuk pemuda Indonesia mungkin bisa lebih mencontoh dari 1000 guru karena penuh semangat dan penuh inspirasi. Ini kalau saya tanya cita-citanya jadi tentara yang jadi tentara. Ya, tapi masalah nasib itu mungkin yang kuasa yang menentukan. Cuma untuk anak itu kan setidaknya saya bisa memberikan support ataupun dukungan. Cuma nasibnya kan tergantung yang kuasa. Jadi saya punya tanggapan, anak saya ikut di kegiatannya 1000 guru. Ini kan untuk anak itu kan dapat menimbulkan gairah bagi anak untuk lebih giat belajar, karena dengan cara yang dibuat oleh 1000 guru ini adalah teaching bermain sambil belajar. Ada yang unik dari serangkaian kegiatan 1000 guru di lokasi pengabdian, yaitu Manca Krida atau Outbound yang dilakukan oleh para relawan pengajar. Hal ini untuk lebih merekatkan para pengajar. Sehingga bukan tidak mungkin para relawan akan kembali mengikuti kegiatan 1000 guru di batch yang akan datang. Ya, itu tadi adalah berbagai keseruan pembelajaran yang dilakukan oleh 1000 guru Gorontalo dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Olohuta, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan adalah dasar pondasi yang berhak didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun dia berada. Saya Septi untuk Amazing Indonesia. Pentas seni para siswa ini menjadi agenda akhir dari rangkaian kegiatan mengajar 1000 guru. Besok, kegiatan akan dilanjutkan dengan menjelajah tempat wisata di Desa Olohuta. Kegiatan menjelajah yang tidak kalah seru, tentu saja. Namun, lebih dari itu, makna yang saya rasakan di balik kegiatan ini jauh lebih berkesan. Tidak ada yang semewah pengalaman bertemu adik-adik di Desa Olohuta ini. Walau hanya melalui kegiatan mengajar yang singkat, keceriaan mereka seakan menjadi doping untuk lebih banyak bersyukur. Motivasi dan inspirasi tidak hanya berasal dari kakak-kakak relawan pengajar yang luar biasa, namun juga kami terima dari sosok-sosok kecil penuh semangat ini. Malam ini, bersama para relawan dan anak-anak Desa Olohuta, semua asa melebur jadi satu. Semua hati pun jadi menyatu, meninggalkan kesan layaknya candu. Semoga kegiatan inspiratif ini tidak akan berhenti sampai di sini. Semoga akan terus menarik lebih banyak insan yang peduli akan nasib dan pendidikan di bumi pertiwi. Seperti moto 1000 guru Gorontalo, berbagi dari hati, menginspirasi anak negeri.